Caper ke Allah itu artinya mencari dan menjemput pandangan Allah kepada kita, sehingga Allah memperhatikan dan merawat, memelihara kita dengan pemeliharaan yang terbaik. Itu arti caper kepada Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama, Ramadan itu adalah syahrullah. Ramadan itu adalah bulannya Allah. Ramadan adalah bulannya Allah. Kenapa Ramadan itu disebut bulannya Allah? Bahkan ini di dalam hadis juga demikian. Nabi mengatakan Rajab itu bulan beliau, sedangkan Ramadan adalah bulannya Allah. Kenapa Ramadan itu disebut bulannya Allah? Allah itu menjadikan waktu seperti Allah menjadikan makhluknya yang lain punya tingkatan. Manusia itu punya tingkatan, alam semesta punya tingkatan, langit ada 7 lapis, bumi ada 7 lapis, surga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu, semuanya ada tingkatannya. Begitu juga dengan manusia, ada para anbiya yang paling tinggi derajatnya, kemudian orang-orang solih, kemudian orang yang syuhada, kemudian orang solih, kemudian orang yang baik akhlaknya, dan seterusnya, ada tingkatannya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang dewasa, ada anak kecil, ada laki-laki, ada perempuan, berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan waktu. Allah membeda-bedakan satu waktu dengan waktu yang lain. Ada waktu yang istimewa, ada waktu yang baik. Yang pasti nggak ada waktu yang tidak baik. Jadi jangan sampai kita takut dengan waktu tertentu. Oh, hari ini hari tidak baik. Oh, tanggal ini tanggal tidak baik. Oh, jam ini jam nggak baik. Oh, bulan ini bulan nggak baik. Nggak. Semua waktu itu baik, tetapi di antara waktu-waktu yang baik itu ada waktu yang istimewa. Semua hari baik, di antara hari-hari yang baik itu ada hari yang istimewa. Hari yang paling istimewa di mata Allah dalam satu pekan itu adalah Yaumul Jumu'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumat sebagai pemimpinnya hari-hari. Kemudian setelah hari Jumat ada hari Senin dan hari Kamis. Itulah tingkatan-tingkatan waktu dalam satu pekan. Kemudian dalam satu bulan, hari-hari yang terbaik itu juga ada di tengah bulan yang dikenal dengan istilah Ayyamul Bait. Hari-hari tengah bulan, yaitu 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Kemudian dalam setahun juga ada waktu-waktu yang istimewa. Misalnya yang paling tinggi adalah Ramadan, kemudian ada bulan Rajab, kemudian ada bulan-bulan haram yang lainnya. Inilah perbedaan waktu dari satu ke yang lain, tingkatan kemuliaan antara satu bulan dengan bulan yang lain. Nah, ternyata Ramadan adalah bulan yang paling dicintai Allah di antara 12 bulan, teman-teman. Sebagaimana Allah mencintai hari Jumat di antara 7 hari dalam sepekan. Sebagaimana Allah mencintai sepertiga malam terakhir di antara 24 jam dalam sehari. Ramadan adalah bulan yang paling dicintai Allah. Sehingga dengan itu Allah menamakan Ramadan dengan istilah syahri. Ramadan itu bulanku. Ramadan itu bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa keutamaan atau rahasia hikmah ketika kita tahu Ramadan bulannya Allah? Karena Allah sangat mencintai Ramadan, karena Allah sangat mengistimewakan Ramadan, maka segala kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu bernilai istimewa. Segala amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan itu bernilai sangat istimewa. Siapapun yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan cinta yang sangat besar dari Allah. Maka dari itulah saya mengambil tema Ramadan tahun ini dalam semua tausiah saya dengan tema Ramadan bulan caper kepada Allah. Apa maksudnya bulan caper kepada Allah? Karena kita sering banget kan caper kepada manusia, pengen dapetin perhatian suami, istri akhirnya berdandan. Pengen dapetin perhatian istri, suami ngasih nafkah lebih. Pengen dapetin perhatian orang tua, anak rajin belajar. Pengen dapetin perhatian temen, akhirnya kita ngasih dia hadiah, ngasih dia ucapan selamat ulang tahun, ngajak dia makan, ngajak dia jalan. Pengen dapetin perhatian dari atasan, kita tuntaskan kerjaan kita sebelum deadline.
pengen dapetin perhatian dari banyak orang, akhirnya kita posting di sosial media. Sekarang orang caper kepada manusia di sosial media luar biasa teman-teman, dan kita tahu itu. Ada yang caper dengan mungkin goyang di TikTok misalnya, dengan berbagai macam varian dance dan goyangannya supaya dapat banyak views, likes, dan komen misalnya. Ada yang caper dengan membuat konten-konten aneh. Kemarin tuh yang sempat viral tuh misalnya ada orang yang demi dapetin views, likes, dan followers yang banyak, dia bikin konten di rel kereta. Ada satu rel kereta yang kayak jembatan gitu, dia berada di bawah rel, bikin konten sama teman-temannya. Begitu kereta lewat, mereka berbaring sambil ngerekam kereta lewat, lalu konten itu menjadi viral. Walaupun viralnya bukan like, netizen bukan simpatik sama mereka, bukan salut sama mereka, bukan respect, malah dia dibully sama netizen. Nah ini salah satu contoh orang caper ya, caper ke sosial media. Kita tuh habis-habisan loh caper kepada manusia. Kita caper kepada keluarga, pasangan, sahabat, guru, siapapun. Tetapi kadang yang kita dapetin itu nggak seperti yang kita harapin. Kita berharap dapat like, ternyata dapat hate comment. Kita berharap dapat followers, malah di unfollow. Kita berharap di repost, malah di blog misalnya. Jadi kita caper kepada manusia habis-habisan, tetapi yang kita dapetin tuh nggak seperti yang kita harapin. Itulah konsekuensi dari caper kepada manusia. Berbeda dengan ketika kita caper kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik orang yang mau caper kepada sesuatu adalah caper ke Allah, caper ke langit, caper ke malaikat. Allah itu kalau kita caper kepada Allah, pasti Allah perhatiin kita. Gak mungkin kita caper jungkir balik dengan sholat, kita caper jungkir balik dengan puasa, kita caper jungkir balik dengan ibadah, Allah nyuakin kita. Gak mungkin. Allah itu sangat perhatian kepada kita. Makanya Allah mengatakan, khabirun bima ta'malun. Allah tahu banget apa yang kalian kerjakan. Allah menyaksikan apa yang kalian lakukan. Termasuk kayak orang sholat subuh, Allah nyaksiin langsung. Orang yang berbuka puasa, Allah nyaksiin langsung. Banyak nanti hadis dan ayat gimana Allah itu care dan ngerespon capernya manusia. Kalau caper kita kepada manusia, kadang kita nggak direspon. Tapi kalau capernya kita ke Allah, Allah ngerespon. Kita caper miss call, nggak di telepon balik. Kita caper ngirim emoticon, nggak di-read. Kita caper ngambek, nggak di warok misalnya, atau nggak didiemin, atau nggak dibujuk misalnya. Itu kalau kita caper ke manusia. Tapi kalau kita caper ke Allah, Allah itu pasti perhatian dan pasti ngerespon capernya kita. Dan sebaik-baik waktu buat caper-caperan ke Allah adalah Ramadan. Apa arti caper ke Allah? Mencari perhatian Allah agar Allah mengampuni dosa kita. Mencari perhatian Allah agar Allah menolong kita. Mencari perhatian Allah agar Allah mengangkat derajat kita. Mencari perhatian Allah agar Allah memberi kita anugerah dan rezeki. Mencari perhatian Allah agar Allah memberikan kita jodoh yang paling baik. Mencari perhatian Allah agar Allah menyembuhkan penyakit kita. Caper ke Allah itu artinya mencari dan menjemput pandangan Allah kepada kita, sehingga Allah memperhatikan dan merawat, memelihara kita dengan pemeliharaan yang terbaik. Itu arti caper kepada Allah. Karena kita kadang capek caper kepada manusia. Kita capek ngeluh kepada manusia. Kita capek berharap kepada manusia. Pernah nggak teman-teman merasa kayak gitu? Pernah nggak teman-teman ngerasa di grup, misalnya grup sekolah atau grup sahabat komunitas atau apapun, di grup WA, kita merasa dianggurin, merasa dicuekin. Ketika kita broadcast nggak ada yang respon, ketika kita lempar joke nggak ada yang ketawa. Pernah nggak ngerasa kayak dicuekin, dianggurin sama manusia? Sehingga sering kita ngerasa pundung, ngerasa males, akhirnya kita skip, akhirnya kita unfollow, akhirnya kita left group, akhirnya kita diaman misalnya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu dengan manusia? Sering.
Semua kita pernah, saya juga pernah ngerasa kayak gitu. Ketika caper sama manusia, nggak diwaro. Caper sama istri, nggak di respon. Mungkin dia juga lagi caper atau dia juga lagi capek. Itulah kondisi ketika kita caper sama manusia. Tapi semua itu nggak akan pernah kita alamin, kita rasain kalau kita caper ke Allah, teman-teman. Nggak ada cerita caper ke Allah dicuekin sama Allah, tuh nggak ada. Nggak ada berharap kepada Allah terus Allah mengecewakan kita, tuh nggak ada. Ini hal pertama yang kita coba kesadari di awal Ramadan. Ramadan adalah bulan caper ke Allah. Kita caper ke Allah di bulan lain aja, Allah respon. Kata Allah, ana inda dhanni abdi bi wa ana ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia mengingat aku ingat dia. Kalau dia menyebut namaku, aku sebut nama dia. Kalau dia datang kepadaku, mendekat kepadaku sejengkal, nih sejengkal nih. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Ini sehasta, teman-teman, dari siku ke ujung jari. Kalau hambaku mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepada dia sehasta. Kalau hambaku mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Sedepa ini dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri. Kalau dia datang kepadaku dengan selangkah, kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Itu Allah. Di bulan lain aja, teman-teman, kalau kita caper ke Allah selangkah, Allah akan ngerespon kita 10 langkah. Kalau kita caper ke Allah dengan mendekat sejengkal, Allah akan ngerespon dengan mendekat kepada kita lebih sedepa. Artinya di bulan lain aja kita caper ke Allah, Allah responnya cepat banget. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Jadi semua kekecewaan dan kesedihan yang teman-teman rasain ketika caper kepada makhluk, itu nggak akan ada dan nggak akan terjadi kalau teman-teman capernya kepada Allah. Nggak akan terjadi. Coba bangun dulu kesadaran itu. Rasakan dulu tentang iman, bahwa Allah nggak akan pernah cuekin kita kalau kita caper. Itu kalimat iman yang harus kita tanam di dalam hati kita. Bahwa Allah gak bakalan nyuekin hambanya kalau hamba itu caper. Walaupun hamba itu pendosa. Walaupun apa? Walaupun hamba itu pendosa. Walaupun hamba itu selama ini hina dina, aibnya banyak, kotoran, dia berlumur dengan maksiat dan dosa, walaupun kondisinya sangat rendah, kalau dia caper kepada Allah sekali aja, Allah pasti akan perhatian sama dia, akan ngerespon dia dengan respon yang sangat baik. Masukin dalam hati kita, tanam dalam hati kita kalimat iman ini, bahwa Allah gak bakalan nyuekin hamba yang caper kepadanya. Ini kalimat iman, quote of iman kita, quote of iman kita di awal Ramadan. Allah itu gak bakalan mengabaikan ya. Allah itu gak bakalan mengabaikan, nih bahasa bakunya ya. Kalau bahasa santainya, Allah itu gak bakalan nyuekin hamba yang caper kepadanya. Gak bakalan, mustahil. Maha suci Allah dari itu. Gak mungkin Allah kayak gitu. Ini harus kita tanzih. Kita bertasbih. Arti tasbih itu membersihkan pikiran yang negatif tentang Allah. Gak mungkin itu terjadi. Allah gak mungkin cuek sama kita. Ustadz saya udah berdoa, Allah dengar. Allah dengar. Ustadz saya udah jungkir balik sholat, Allah lihat. Ustadz saya udah istighfar, Allah itu udah tahu. Allah terima istighfar teman-teman. Gak mungkin dicuekin sama Allah. Yang sering terjadi, kita gak ngerti gimana cara Allah ngerespon. Sehingga kita menuduh Allah itu cuek. Kita nuduh Allah itu mengabaikan kita. Kita nuduh Allah itu tega sama kita. Karena kita saking bodoh dan ego, kita gak ngerti tentang cara Allah ngerespon kita.
Kita egois, pengennya Allah ngerespon dengan cara kita. Padahal Allah bisa saja merespon dengan cara yang lebih baik, dan Allah lebih tahu mana yang lebih baik. Kita terlalu egois. Kenapa saya belum dikasih ini? Kenapa saya belum dikasih itu? Kita pengen Allah itu ngerespon seperti kehendak kita. Padahal kata Allah, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Allah lebih tahu dan kalian nggak tahu. Jadi kalau kita nggak ngerti cara Allah ngerespon kita, bukan berarti Allah nggak ngerespon. Salahkan diri kita, astagfirullah ya Allah, saya masih bodoh nih. Saya nggak ngerti cara engkau merespon saya. Ajarkan saya, beri saya hikmah dan kebijaksanaan ya Allah. Pahamkan saya ya Allah. Coba kita insaf bahwa kita bodoh. Jangan sampai kita malah menuduh Allah yang cuekin saya. Bukan saya yang cuekin Allah. Saya udah datang ke masjid, saya udah sholat, saya udah doa, saya udah sedekah, saya udah. Kok Allah masih kayak gini sama saya? Kita egois memaksa Allah merespon kita dengan cara kita. Padahal bisa jadi cara kita itu bukan cara yang terbaik. Dan Allah punya cara yang lebih baik dari itu. Jadi teman-teman, tanam dulu quote of iman di dalam hati kita, bahwa Allah nggak bakal pernah cuekin hambanya yang caper kepadanya. Jangankan hamba yang caper di bulan Ramadan, yang caper di luar bulan Ramadan aja Allah respon, apalagi caper-caperannya itu dilakukan di bulan Ramadan. Pasti direspon sama Allah. Pasti direspon sama Allah. Hanya yang perlu kita belajar yakin juga bahwa seringkali Allah merespon dengan cara yang sangat indah, seringkali Allah merespon dengan cara yang sangat baik, tetapi kita nggak ngerti cara itu. Kita nggak memahami tentang respon itu. Karena kita buta, karena kita bodoh, karena kita tuli, karena kita ego, karena kita maksa, karena kita terburu-buru, kita nggak sabar, sehingga kita nggak ngerti cara responnya Allah. Padahal Allah merespon dengan cara yang sangat indah. Maka setelah kita yakin bahwa Allah pasti ngerespon dan memperhatikan hambanya yang caper kepadanya, sekarang langkah berikutnya adalah, poin berikutnya adalah, yuk kita caper ke Allah di momentum bulan Ramadan. Inilah waktunya kita caper-caperan sama Allah. Nggak lama kok, cuma sebulan. Ada waktu yang istimewa, ada tempat yang istimewa. Tempat yang istimewa itu Ka'bah. Yang lebih istimewa lagi di depan pintu Ka'bah. Saat mencium Hajar Aswad, di Hijr Ismail, di Bukit Sofa, di Raudhahnya Nabi di Masjid Nabawi. Itu tempat-tempat istimewa. Sehingga kalau kita mau caper-caperan ke Allah, pas kita lagi di sana, itu waktu yang tempat yang paling istimewa untuk caper ke Allah. Kita tawaf, kita sholat, kita zikir, kita taubat di sana. Tapi bagi yang nggak bisa ke sana karena kita jauh, karena kita belum mampu secara fisik dan finansial, apalagi kondisi pandemi kemarin 2 tahun nggak bisa umroh dan haji, gimana? Kita masih punya waktu yang istimewa selain tempat yang istimewa, yaitu Ramadan. Dan kedudukan Ramadan juga sama istimewanya dengan orang yang beribadah di Ka'bah. Bahkan dia punya keistimewaan sendiri. 1 malam di dalam malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun, 1000 bulan. Makanya Ramadan adalah kesempatan yang sangat berharga kalau kita pengen caper ke Allah. Gimana cara kita caper ke Allah di bulan Ramadan? Apa aja yang harus kita lakuin biar kita dapat perhatian Allah? Kata Nabi, kalau Allah sudah perhatian kepada seorang hamba, maka Allah akan menceritakan hamba itu di langit. Kalau Allah sudah perhatian kepada seorang hamba, Allah akan menceritakan tentang hamba itu di langit. Di mana?
Pertama di Arasy, Allah akan sebut nama hamba itu di antara malaikat-malaikat yang membawa Arasy. Kemudian di mana lagi di langit? Di surga, Allah akan sebut-sebut nama hamba itu di antara penduduk surga, sehingga penduduk surga menyanyikan nama hamba itu di antara nyanyian-nyanyian surga. Mereka menyebut nama hamba itu. Penduduk surga itu akan bersolawat untuk hamba itu dengan solawat kalimat-kalimat yang baik untuk hamba itu. Di surga itu Allah membuat alwah. Alwah itu jamak dari lauhun. Lauhun itu artinya kayak spanduk. Cuman spanduk di sini tuh dalam makna yang positif. Di surga itu ada banyak alwah, lembaran-lembaran yang digantung di pohon-pohon surga, digantung di tiang-tiang istana surga. Allah letakkan di pintu-pintu surga, itu namanya alwahun. Lauhul mahfuz itu artinya lembaran yang terjaga. Nah, ini ada alwah juga, lauh atau lembaran lain yang ada di dalam surga. Nah, kalau Allah perhatian kepada seorang hamba, Allah akan tulis nama hamba itu dan digantung di pohon-pohon surga, di pintu-pintu surga, di istana-istana surga, sehingga tiba-tiba hamba itu jadi viral di surga, viral di langit. Pertama viral di Arasy, kedua viral di surga, ketiga viral di setiap tingkatan langit 1 sampai langit ke-7. Kalau Allah perhatian kepada seorang hamba, makanya caperlah sama Allah, carilah perhatian Allah supaya Allah perhatian kita. Kalau Allah sudah memperhatikan kita dan Allah berkenan, Allah ridha, maka Allah akan menceritakan kita kepada siapapun. Allah akan menceritakan kita kepada siapapun. Allah akan ceritakan kita kepada malaikat, Allah ceritakan kita kepada penduduk surga, Allah ceritakan kita kepada penduduk Baitul Ma'mur, Allah ceritakan kita kepada penduduk langit, bahkan Allah ceritakan kita kepada penduduk bumi kecuali jin dan manusia, sehingga kita akan viral di langit. Nah, ini teman-teman caper kita kepada Allah di bulan Ramadan. Sehingga pertanyaannya, bagaimana cara kita caper kepada Allah di bulan Ramadan? Malam ini saya akan bahas satu aja, yang pertama. Gimana cara kita caper kepada Allah di bulan Ramadan? Satu, gimana caranya? Taubat. Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta banget kepada orang yang bertaubat. Sampai Nabi mengatakan, Allah itu senang banget ngelihat hamba yang bertaubat. Lebih senang daripada seorang laki-laki. Nabi ngasih sebuah analogi ya. Kata Nabi, lebih senang daripada seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan dengan ontanya melewati padang pasir yang gersang, lalu tiba-tiba dia lelah dan tertidur. Ketika dia bangun, dia kehilangan ontanya. Nggak ada onta. Ketika dia bangun, dia kehilangan ontanya. Lalu ketika dia bangun, dia kehilangan onta itu, dia cari-cari sampai kemudian dia lelah, dia panik karena onta itu bawa makanannya, airnya, kendaraannya. Kemudian dia hampir berputus asa, tiba-tiba onta itu ada di sebelahnya. Ketika dia hampir berputus asa, hampir celaka, kehausan, kehabisan makanan, onta itu ada di sebelahnya. Nah, ketika onta itu tiba-tiba ada di sebelahnya, dia berteriak, saking senangnya. Dia berteriak dengan mengatakan, Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Dia kebalik ngomongnya, saking senangnya, Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Saking senangnya dia ngomongnya jadi kebalik. Maka kata Nabi, Allah lebih senang daripada laki-laki itu terhadap hambanya yang bertaubat. Ibaratnya Allah tuh senang banget ketika tahu ada hambanya yang bertaubat. Itulah kenapa Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta sama hamba yang bertaubat. Jadi mulailah caper kepada Allah dengan minta maaf kepada Allah. Mulailah caper kepada Allah dengan minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah. Mulailah caper kita kepada Allah dengan taubatan nasuha di awal Ramadan ini. Sebelum kita caper dengan cara-cara yang lain, caper dulu dengan taubatan nasuha.
Orang yang bertaubat kepada Allah seketika itu juga menjadi kekasih Allah. Seketika itu juga menjadi kekasih Allah. Kita udah setahun teman-teman bikin dosa. Bahkan mungkin udah bertahun-tahun bikin dosa. Kalau kita pengen dapat perhatian Allah, kalau kita pengen dapat privilege dari Allah, pengen dapat pengistimewaan dan kemuliaan dari Allah, caperlah kepada Allah lewat taubat dulu sebelum amal-amal soleh yang lainnya. Taubat dulu. Taubat dengan lisan, astaghfirullahaladzim. Taubat dengan hati, menyesal. Taubat dengan perbuatan, tinggalkan dosa-dosa yang selama ini kita biasakan. Tinggalkan semua dosa itu. Sehingga ketika kita bisa memulai caper kita kepada Allah dengan taubat, seketika itu juga Allah jatuh hati kepada kita, Allah perhatian kepada kita, bahkan Allah berikan kepada kita segala kebaikan yang tidak Allah berikan kepada orang lain. Apa firman Allah di dalam surat Nuh? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Mintalah ampun kepada Allah, istighfar, sehingga Allah akan menurunkan untuk kalian air dari langit. Ini salah satu di antara fadilah istighfar. Coba teman-teman cek di dalam Al-Quran. Ya, kita cek ya, surat Nuh. Surat Nuh ayat nih. Surat Nuh ayat 10. Coba teman-teman cek di dalam surat Nuh ayat 10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Rabb kalian. Allah pasti mengampuni. Satu, begitu kita minta ampun, langsung Allah ampuni dosa kita. Udah selesaikah? Belum. Karena kita caper ke Allah lewat taubat, Allah langsung perhatiin kita. Bentuk perhatiannya Allah, kata Allah, Allah akan mengirimkan air dari langit. Artinya yang tadinya kehidupan kita gersang, tiba-tiba menjadi subur dan berkah. Allah akan memberikan harta, rezeki kita lancar. Allah akan berikan banin, keturunan, keluarga, mulai dari mendapatkan pasangan yang solihah, kemudian diberikan keturunan yang solihah. Lalu Allah akan berikan jannatin, kebun-kebun. Ini simbol dari kemakmuran dan kemewahan. Dan sungai yang mengalir, ini simbol dari sustain. Kehidupan kita itu nggak pernah berhenti dengan kebaikan. Sustain banget. Terus ada kebaikan dalam kehidupan kita. Itulah wujud dari perhatian Allah kepada kita. Bentuknya adalah Allah akan memelihara kita, menjaga kita, merawat kita, memberi kita rezeki ketika Allah sudah perhatian kepada kita. Gimana cara biar Allah perhatian kepada kita? Istighfar, taubat. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain, live yang pekan yang akan datang, saya akan bahas lagi tentang cara lain atau amal-amalan lain yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan perhatian Allah secara lebih, sehingga Allah memberikan kita keistimewaan, memberikan kita anugerah yang berlimpah, terutama di bulan suci Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair jaza. Kita tutup yuk dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.